Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Hancurnya Istana Iblis. Ini adalah dari serial Jat Me Ghost Series. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Mia menyeruput kopinya tanpa rasa nikmat seperti biasanya. Kopi hitam pekat yang masih mengumpulkan asap dan berbau harum itu seperti terasa sangat hambar, tanpa rasa dan tanpa aroma. Matanya tertuju dan sedikit pun tidak lepas melihat pada headline surat kabar pagi itu. Berita tentang kematian tragis 3 orang polisi yang menjadi berita pokok. Mia memasang sepasang telinganya tajam-tajam demi mendengar guncingan orang-orang di warung kopi pagi itu. Mia sengaja datang ke lokasi di seputaran kejadian untuk mengais berita tentang kematian 3 polisi itu. Ada yang melihat ketiga orang itu tewas dicincang oleh beberapa orang bertopeng dan bersenjata samurai. Kata salah seorang lelaki parubaya yang duduk di ujung bangku sembari menyedot rokok kretek yang terjepit di jemari tangan kanannya. Hanya saja tadi sewaktu kemarin aku ada di sana, katanya ketiganya meninggal karena kecelakaan mobil. Mereka semua mati karena dilindas mobil misterius. Mobil itu pun langsung dibawa dan sedang diselidiki oleh pihak polisi, sahut bapak-bapak yang memakai jaket hitam lusuh. Mia memasang kuping. Apapun beritanya sangat bermanfaat untuk bahan menyimpulkan berita yang akan ditulisnya, dan barangkali akan diselidiki siapa sebenarnya pelaku dari pembunuhan ketiga polisi itu. Dia pun rela jauh-jauh datang dari Jogja pergi ke Wonosari untuk menulis berita dari surat kabar tempat ia bekerja. Mia adalah seorang wartawan yang terkenal vokal dan berani dalam menulis berita. Beberapa tulisannya di sebuah surat kabar besar di Jogja bahkan berani mengkritisi dan membongkar beberapa kasus-kasus besar yang melibatkan oknum pejabat tinggi. Tidak jarang sering terjadi teror dan intimidasi dari orang-orang yang tidak suka kepadanya. Akan tetapi, gadis ini tidak sedikit pun mundur. Tulisan-tulisannya semakin tajam dan transparan. Mia masih memasang sepasang kuping dengan tajam. Orang-orang itu tidak lagi berbicara panjang lebar. Saatnya bagi Mia untuk kembali menganalisa apa yang baru saja didengarnya. Berita duka ini sedang menjadi topik hangat warga yang bermukim di sekitaran kejadian perkara. Mia tahu apa yang harus dilakukannya. Mia membalik koran, membacanya berulang-ulang. Mungkin saja ada yang terlewatkan. Pengemudi mobil raib, menurut pihak kepolisian yang melacak nomor plat mobil itu, pemiliknya telah lama menghilang sekitar 5 tahun yang lalu. Mobil itu tiba-tiba ditemukan pagi harinya dan terdampar di tengah jalan dengan 3 orang polisi yang meninggal dengan tragis di jalanan beraspal. Sangat aneh, siapa yang bisa mengemudikan mobil tanpa kunci, dan mobil itu juga telah ramah-raih bersama pemiliknya. Mia tampak berkerut dahinya memikirkan hal itu. Aneh, misteri. Lama Mia termangu. Kejadian itu sangat aneh. Apa yang bisa menjelaskan kejadian itu? Wajahnya yang cantik tampak tegang dan kuyuh. Karena hampir 1 hari 1 malam ia tidak bisa memejamkan mata. Dan pagi-pagi buta langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Apakah logika yang dapat menjelaskan ini semua? Anggaplah ada sopir. Tak mungkin sopirnya menghilang begitu saja. Di mana sopirnya? Mia mendongak. Tak kalah seorang ibu bertubuh gemuk
Pemilik warung kopi tersenyum ramah sembari bertanya. "Mbak, seorang wartawan?" Si ibu bertanya sembali mengerling ke arah tanda pengenal yang tergantung di leher Mia. Mia mengangguk dan berusaha tersenyum ramah. "Apakah ibu ada info atau pernah mendengar sesuatu hal yang sebelum kejadian tragis itu?" Tangan Mia merogoh saku kemeja flanel merah yang dikenakannya, mengeluarkan sebuah buku kecil. Sejenak perempuan parubaya pemilik warung kopi itu terdiam, seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. "Mungkin mereka jadi tumbal pabrik pemotongan kayu lapis di ujung jalan itu, Mbak." "Hah? Tumbal?" Mia terhenyak. Apa iya di zaman sekarang ini masih ada yang percaya hal-hal yang bersifat mistis seperti itu? "Pabrik itu sudah lama, kata kakek buyut saya, sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Bisa tetap bertahan sampai sekarang, ya karena adanya tumbal-tumbal yang telah dikorbankan oleh pemilik pabrik itu." "Nambah kopinya, Mbak? Saya lihat gelas sudah kosong, tinggal ampasnya saja." Mia tersenyum menggeleng. Dia segera memancing pembicaraan lagi karena ada fakta baru yang ditemukannya kalau pabrik itu telah lama berdiri demi bahan memperdalam tulisannya. Apa benar pabrik itu sering meminta tumbal? Si ibu gendut tidak menjawab. Dia melirik seseorang yang sedang duduk di samping Mia. Seorang bapak yang sedang asik menyuap ketan susu ke dalam rongga mulutnya. Mia mengikuti pandangannya. "Pak, apa Bapak pernah dengar kabar burung yang beredar mengenai pabrik pengolahan kayu itu?" Si bapak menenggak susu hangat yang masih terlihat penuh di dalam gelas. "Cerita ini udah dari zaman-zaman Belanda dulu, tapi Bapak juga tidak tahu mana yang benar." Si bapak menengguk lagi susu hangatnya, lalu melanjutkan. "Dulu katanya pemilik pabrik itu melakukan ritual gaib dengan penguasa kegelapan agar pabrik itu tetap ada dan berdiri sampai sekarang ini." "Apa Bapak tahu pemilik pabrik itu?" "Hanya pernah mendengar, katanya namanya Parlin. Beberapa tetangga saya yang bekerja sebagai salah satu buruh di sana juga belum pernah melihat orang yang bernama Parlin itu. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melihatnya. Ada lagi yang pernah bilang kalau..." Bapak tadi tidak melanjutkan kata-katanya. "Kalau apa, Pak?" Mia tidak sabar. Si bapak menarik napas panjang. "Maaf, saya tidak bisa menceritakan di sini, Mbak. Tapi kalau Mbak berkenan dan sudi, kita bisa melanjutkan pembicaraan ini secara gamblang di rumah saya saja." Tanpa berpikir panjang, si gadis ini setuju ajakan si bapak. "Maaf, nama Bapak siapa?" "Sudarmaji." "Oh, saya Sumiati, Pak. Panggil saja Mia." Gadis itu menyodorkan tangan kanannya untuk berjabat tangan yang kemudian disambut oleh Sudarmaji, nama lelaki parubaya tadi. "Baiklah Mbak Mia, nanti jenengan datang saja ke rumah karena saya mesti berangkat ke tempat kerja sekarang." Lelaki parubaya itu lalu menyodorkan sebuah kartu nama berwarna putih. Mia menerima kartu itu tanpa membaca, lalu memasukkan di saku kemeja. "Saya tunggu Mbak Mia jam 5 sore nanti." "Terima kasih Pak, saya pamit dulu." Lelaki parubaya itu segera beranjak dari tempat duduknya setelah sebelumnya membayar apa yang dimakan dan diminum kepada perempuan gemuk pemilik warung. Mia mengiringi kepergian lelaki itu dengan pandangan matanya sampai motor bebek berwarna merah yang dikendarai oleh lelaki tadi menghilang di tikungan jalan. Dia hanya bisa menyaksikan gumpalan asap kelabu dari kejauhan. Sore itu sehabis hujan mengguyur kota Wonosari sehingga jalanan menjadi licin. Beberapa genangan air terlihat di beberapa ruas jalan yang berlubang. Mobil Starlet berwarna merah
merambat pelan membelah jalanan Wonosari di bagian selatan yang bisa dibilang relatif sepi. Hanya sesekali terlihat kendaraan yang lewat. Meskipun saat itu hari belum juga beranjak gelap. Mia duduk di belakang kemudi mobil ini. Mata gadis ini sesekali melirik kartu nama yang tergeletak di atas dashboard. Ia kemudian mengarahkan mobilnya berbelok ke kiri, ke arah jalanan di pinggiran kota yang mulai menanjak dan berkelok-kelok. Setelah melewati beberapa kebun jati dengan jalan yang mulai berlubang di kiri kanan, Mia menghentikan laju mobilnya di depan sebuah gerbang desa. Di bagian gapura terpampang dengan jelas Duku Karangkobar. Mia kembali melirik kartu nama yang masih berada di atas dashboard. Senyuman tipis tersungging di bibirnya. Akhirnya kutemukan juga alamat ini. Mobil berwarna merah itu kembali merayap pelan memasuki jalan desa yang masih berbatu dan becek karena diguyur hujan deras tadi siang. Beberapa lampu yang telah mulai dinyalakan oleh para pemilik rumah. Nyala lampu itu berkedip-kedip seperti taburan bintang di angkasa. Mia mengembuskan napas kesal karena alamat yang dicarinya tidak kunjung ditemukan. Lalu ia menghentikan mobilnya di ujung desa di dekat kerumunan pohon bambu. Pada saat itulah Mia memalingkan kepalanya ketika di ujung jalan kecil di depannya terdengar suara hiruk pikuk. Seorang lelaki tua dilihatnya berjalan terbungkuk-bungkuk. Di tangan kanannya ada sebatang kayu kecil sepanjang satu depah yang selalu dikibas-kibaskannya. Sedang di depannya berjalan beriringan sambil mengeluarkan suara riuh tiada hentinya. Segerombolan bebek yang jumlahnya lebih dari 30 ekor. Mia segera keluar dari mobil dan buru-buru menghampiri orang tua pengangon itik dan melangkah di sampingnya. Sesaat orang tua itu menoleh dan memandangi Mia. Lalu seperti acuh tidak acuh, dia terus saja berjalan. "Mbah," Mia menegur. Orang tua pengangon bebek itu menghentikan langkahnya. "Ada apa?" "Maaf mengganggu. Saya numpang tanya, rumah Pak Sudarmaji di sebelah mana ya?" Yang ditanya berpaling sambil kerenyitkan kening dan kibas-kibaskan tongkat kayu di tangan kanannya. "Sudarmaji yang kerja di peternakan itu bukan?" "Wah, saya kurang tahu Mbah. Sepertinya begitu." Orang tua itu terlihat manggut-manggut. "Kau lihat jalan di depan itu. Ikuti saja sampai kau temukan ladang jagung. Lalu belok kanan. Nah, di ujung jalan itulah rumah si Sudarmaji." "Terima kasih Mbah." Mia segera masuk kembali ke dalam mobilnya. Tidak lama kemudian, mobil itu kembali merayap ke arah petunjuk yang diberikan oleh orang tua pengangon bebek tadi. Mobil itu tidak lama kemudian berhenti di depan sebuah rumah yang termasuk agak besar dibandingkan dengan rumah yang telah dilalui. Halamannya luas, di beberapa sudut tampak pohon mangga menjulang dengan kokoh. Sebuah kebun bunga tampak berseri dalam siraman temempram senja. Teras dengan tegel berwarna kuning gading dan bentuk kaca jendela sedang populer di kota besar. Setelah memarkir mobil di tepi jalan, Mia segera turun dari kendaraannya, berjalan pelan menuju ke pintu yang tertutup rapat. Sejenak gadis wartawan itu ragu untuk mengetuk pintu dengan ukiran bergambar burung cendrawasih itu. Sepi di dalam. Tangan halus itu terangkat dan mulai mengetuk. Sekali tidak ada jawaban. Kedua kalinya Mia mengetuk pintu dengan lebih keras. Lalu ada suara langkah-langkah kaki. Tertegun-tegun dan agak kaku ketika Mia melihat bayangan tubuh lelaki di ambang pintu yang telah terbuka. "Selamat sore Pak." Laki-laki itu sedikit berkerut keningnya seperti mengingat-ingat wajah sosok gadis yang berdiri di ambang pintu rumahnya. "Mbak Mia?" "Iya Pak." Lelaki itu mengisi memberi jalan. "Masuklah."
Mia segera berada di ruang tamu yang cukup besar, dilengkapi dengan perabotan yang bisa dikatakan bagus untuk ukuran di desa yang terpencil. Mia duduk seraya menghela napas panjang di salah satu sofa berwarna ungu. Sudarmaji, nama lelaki yang ditemui Mia pagi tadi di warung kopi, sejenak memperhatikan Mia tanpa berkedip. "Sendirian di jalan?" "Iya Pak, kau sangat pemberani sebagai seorang perempuan. Desa ini bisa dikatakan desa terpencil di Wonosari." Mia hanya tersenyum mendengar Pak Sudarmaji berkata seperti itu. "Kubuatkan kopi ya." Mia hendak mencegah, tetapi lelaki itu telah masuk ke dalam. Mia mengikuti dengan pandangan mata sampai menghilang di balik tirai ruang tengah yang kemudian tertutup. Tirai itu bergerak-gerak sedikit lalu diam. Tidak berapa lama kemudian Sudarmaji keluar dengan sebuah nampan dengan gelas berisi 2 gelas kopi panas yang masih menghamparkan aroma dan sepiring singkong rebus. Ia letakkan gelas kopi itu di depan Mia, duduk di kursi yang berseberangan, lantas mempersilahkan Mia minum. "Oh, maaf Pak, Bapak di sini tinggal sendiri." Pandangan lelaki parubaya itu tiba-tiba berubah sayu, matanya seperti menerawang. "Saya di desa ini hidup sendirian tanpa anak sejak istri meninggal 20 tahun yang lalu. Anak saya lelaki satu-satunya juga entah di mana keberadaannya. Setelah 5 tahun ini tidak ada kabar beritanya, setelah sebelumnya dia kerja di pabrik itu." Mia sebenarnya ingin basa-basi, ternyata salah. "Maaf Pak, saya tidak tahu." "Tidak apa-apa Mbak Mia." Akan tetapi kalimat terakhir Pak Sudarmaji mengelitik naluri wartawan Mia untuk bertanya, "Maksud Bapak di pabrik itu, apakah pabrik yang kita bicarakan tadi pagi di warung kopi?" Sudarmaji menghela napas panjang lalu mengangguk dengan lemah. "Itulah salah satu alasan saya mengajak Mbak Mia untuk datang ke rumah ini. Dan perlu Mbak Mia ketahui." Sudarmaji menghentikan ucapannya. Lelaki itu menarik kursi agar lebih dekat dengan Mia. Jantung Mia tiba-tiba berdetuk kencang. Nalurinya sebagai wartawan mencium gelagat yang sangat penting. Mungkin inilah kunci untuk membuka kasus ini dengan tulisannya. "Mobil yang ditemukan kemarin di tempat kejadian perkara itu adalah mobil saya. Eka yang membawanya di malam itu dan selanjutnya menghilang serta raib entah kemana." "Eka itu anak Bapak. Apakah Bapak tidak melaporkan hal itu kepada polisi?" Sudarmaji tersenyum letih. Gemetar jemarinya mengambil cangkir yang ada di atas meja. Bibirnya terlihat bergetar saat meneguk minumannya. "Semua telah saya lakukan. Lapor polisi, mencari sendiri, dibantu oleh teman-teman. Akan tetapi semua tidak ada hasilnya. Hingga saya terpaksa harus merelakannya dan menganggapnya telah mati." Ada setitik air duka di sudut mata lelaki parubaya itu. Sekian lamanya suasana menjadi sunyi. Kumandang azan dari masjid mengalun sayup-sayup memberitahukan saatnya sholat maghrib telah tiba. Sudarmaji bangkit dari tempat duduknya, seraya tidak lupa mengajak Mia untuk sholat bersama-sama. Ajakan itu membuat gadis itu terhenyak, lantas berkata buru-buru, "Maaf Pak, saya sedang haid." Selagi menunggu Sudarmaji selesai sholat, Mia duduk termenung. Berpikir Tuhan tahu bahwa ia tidak sedang haid, dan itu merupakan dusta dan kebohongan besar. Pada saat bersamaan, malaikat penjaga pintu neraka menyeringai lebar sambil merancang siksaan apa yang kelak patut diberikan untuk Mia. Sekujur tubuh Mia gemetar. Tiba-tiba tubuhnya diguncang-guncang dengan keras
dan ada seseorang memanggil-nanggil namanya. "Mbak Mia, Mbak Mia." Mia tersentak. Ternyata yang memanggilnya adalah nama sang tuan rumah. "Oh," Mia menggungam. "Ada apa Mbak Mia? Jenengan sakit?" "Tidak Pak, tidak. Tapi tadi tiba-tiba saja kehilangan konsentrasi. Terlalu sibuk memikirkan kasus yang sedang saya tulis ini. Saya tidak sadar kalau Bapak sudah berada di tempat ini." "Bagaimana Mbak? Apakah masih ada keinginan untuk meneruskan pembicaraan kita yang terpotong?" "Silakan Pak, saya sudah sangat siap." Mia dengan buru-buru meraih tas kecil berwarna biru yang ada di sampingnya. Sebuah tape recorder kecil dikeluarkan dari dalam tas. Setelah mengecek kaset untuk merekam, gadis itu menatap ke arah Sudarmaji. "Pembicaraan kita nanti akan saya rekam Pak. Bisa kita mulai sekarang." Mia lalu menekan tombol record dan meletakkan tape recorder itu di atas meja. Sudarmaji menarik napas panjang. Lelaki parubaya itu kemudian mulai berbicara. "Anak saya sudah lama kerja di pabrik, hampir 5 tahun lamanya. 1 hari sebelum kejadian malam itu, dia menghilang. Dia sempat berkata kepada saya ingin meninggalkan Wonosari. Katanya di sini sudah merasa tidak nyaman lagi. Waktu itu saya mengira anak itu hanya sekedar bercanda saja. Akan tetapi ternyata keesokan harinya ia tidak pernah pulang lagi ke rumah." "Bapak tahu Eka pergi dengan siapa?" "Pergi dengan kekasihnya. Rencananya sebulan kemudian mereka akan menikah. Tetapi Tuhan berkata lain. Eka anak saya dan Rini calon istrinya menghilang secara misterius." Mia menelan ludah tiba-tiba yang terasa getih di tenggorokan. Jadi Eka malam itu pergi dengan kekasihnya. Sudarmaji hanya mengangguk. Tampak sekali kesedihan yang mendalam terpancar dari kedua matanya. "Saya pada saat itu juga mendengar desas-desus kalau hilangnya anak saya karena ditumbalkan untuk pabrik kayu itu. Karena saya dengar pernah beberapa kali ada kasus orang hilang dan rata-rata hilang bersama pasangannya." Mia menarik napas panjang. Dimatikan tape recorder yang masih dalam posisi aktif. Otaknya bekerja dengan cepat dalam menyimpulkan kasus ini. Sepertinya kejadian hilangnya sepasang kekasih sudah sering terjadi. Dan banyak laporan orang hilang yang masuk di kepolisian setempat. Sehingga pihak polisi menyelidiki hal ini dengan mengirimkan intelnya. Dan kemarin pagi ketiga intel itu ditemukan tewas mengenaskan di pinggir jalan tidak jauh dari pabrik kayu. Apakah yang aku simpulkan itu benar? Aku tidak boleh terlalu gegabah menyimpulkan masalah ini. Ada baiknya aku bertanya pada seorang saudaraku yang jauh yang menjadi polisi di sini. Hati Mia berkecambuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Kepalanya tiba-tiba berdenyut-denyut. Aku jadi penasaran seperti apa pabrik itu. Malam ini juga aku harus melihat tempat itu. Mungkin ada lagi satu petunjuk yang dapat aku temukan. Lamunan Mia buyar tak kala Sudarmaji memanggil namanya. "Mbak Mia, apakah sudah cukup?" Mia tergagap. "Sudah Pak, sudah terlalu cukup. Saya harap Mbak Mia bisa sedikit membantu. Mungkin bisa menemukan Eka anak saya. Entah hidup atau mati, saya hanya ingin memastikan bagaimana sebenarnya nasib anak itu. 5 tahun saya sudah berusaha untuk melupakan, akan tetapi hal itu sangat sulit." Lelaki parubaya itu terisak, bahunya terguncang menahan kepedihan yang selama ini selalu ditahannya. Mia hanya bisa terdiam membisu, tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi itu. Mobil Starlet berwarna merah itu seperti berjalan terhuyung-huyung.
Dua lampu di depannya berpendar dengan pucat, beradu dengan pekatnya malam, mencoba menerobos kegelapan yang pekat. Karena di kiri dan kanan jalan hampir tidak ada lampu penerangan. Hanya ada sekumpulan pohon-pohon jati yang berdiri menjulang tinggi, layaknya sepasang kaki-kaki raksasa yang mengintai dari balik kegelapan. Pengemudinya tampak sesekali menarik napas panjang, berusaha membuang penat yang tiba-tiba datang menyergap. Aku penasaran dengan pabrik itu. Aku tidak bisa menunggu besok. Malam ini juga aku harus ke sana, ke tempat itu, membuktikan pada diriku apakah memang benar ada keterkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi selama ini, dengan 3 polisi yang terbunuh kemarin, ataukah hanya kebetulan saja? Ia berkata dalam hati. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.